Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati hari ini, pagi hari ini ataupun siang ataupun sore ataupun di waktu kesempatan kita. Semoga setiap nafas yang kita keluarkan dari tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita nafas yang berwujud ibadah. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada orang paling mulia, teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga nanti apa yang kita pelajari menjadikan kita, keberkahan kita, ilmu kita mempelajari sirah Rasulullah SAW, dan terutama sebagai ibrah perjalanan kita sebagai kaum Rasulullah lebih mencintai lagi. Ya, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, kita lebih mencintai diri Rasulullah daripada diri kita sendiri. Itu yang paling utama ya. Makanya kita belajar, kita itu sudah jauh dari Rasulullah, kita belajar mencintai sunnah-sunnahnya. Yang masih sholat malam malas, itu kerjakan. Yang masih saum malas, kerjakan. Tilawah malas, kerjakan. Baik ya, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit akan belajar bagaimana perjalanan tentang Rasulullah saat hijrah ke Madinah ya. Karena dirasa Rasulullah adalah dengan juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala dipilihkanlah, yaitu Yasrib ya. Yasrib untuk menyebarkan agama Islam, karena di sana yang pernah kita kemarin pelajari, negeri atau daerah yang aman untuk penyebaran agama Islam dibandingkan tempat kelahiran Rasulullah sendiri, yaitu Mekah Al-Mukarramah ya. Kita sendiri juga mencintai kampung kita, asal usul kita, tapi kalau kebaikan yang tidak kita dapatkan di kampung kita, ya langkah-langkah baiknya kita juga meninggalkan kampung kita ya. Kalau antum nanti juga bersiap untuk sudah siap berhijrah, hijrah kebaikan loh, jangan nanti sama antum kampungmu kampung ngaji atau kampung kebaikan malah kamu tinggalkan untuk hijrah di kampung kemaksiatan. Itu yang salah ya. Baik ya, jadi strategi hijrah ini memang diperintah Allah juga langsung ya. Karena itu tadi, bagaimana reaksi orang-orang kafir Quraisy itu sangat-sangat memusuhi Islam berkembang, terutama grupnya, gengnya Abu Jahal ya. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya dengan bagaimana Rasulullah dan orang-orang yang pertama masuk Islam itu mempertahankan keimanan ya. Jadi orang-orang yang hijrah ke Yasrib atau Madinah itu adalah orang-orang yang sebagai pengikut setia Rasulullah, baik Abu Bakar, Umar ya, Ali, semuanya juga ikut ya. Ini ada beberapa kisah dari para pengikut Rasulullah, yaitu yang memang benar-benar meninggalkan hartanya. Yang pertama yaitu kisahnya Abu Salamah. Ini kisah-kisah orang-orang yang mengiringi perjalanan Rasulullah. Orang-orang yang pertama yaitu Abu Salamah ya.
kisah satu keluarga, yaitu Abu Salamah dan istrinya yang dipisahkan karena keluarganya. Tapi begitu kuatnya Abu Salamah, makanya Abu Salamah, ya sudah, aku tinggalkan istriku dan anak-anakku di Mekah, karena begitu cintanya Abu Salamah kepada Rasulullah SAW. Walaupun saat itu perpindahan atau hijrah Abu Salamah dan beberapa saudaranya itu tidak dibarengi Rasulullah langsung, Rasulullah paling terakhir, karena sistem hijrah ini adalah Rasulullah strateginya semua orang yang musuhi itu menjadi lebih berpikir kalau Rasulullah berada di sana, masih berada di Mekah. Kalau nanti orang-orang pengikutnya sudah ditinggal duluan dan tidak bisa berangkat semuanya, pasti pengikutnya akan dianiaya oleh gengnya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal kan orang terlaknat sebenarnya. Ya, baik ya. Jadi itu kisahnya sepenggal sedikit. Terus yang Abu Salamah meninggalkan istrinya dan anaknya tinggal di Mekah, dan tetap beliau dengan kegigihan. Jadi nanti antum wis godaan HP-mu carry le, ya wis gak sana nggon kebaikan, yo mbok wis kuwi gak ada apa-apanya, gak sah sholat toh HP-mu, ya itu gak ada apa-apanya. Ya, hijrah kita itu hanya dari kesenangan tok kepada kebaikan. Ya, ada panggilan sholat, itu aja kita masih berat, ya terutama generasi milenial katanya. Baik, terus kisah Suhaib bin Sinan. Suhaib ini seorang saudagar yang asalnya dari Romawi. Kebetulan kisahnya juga salah satu yang di dalam buku yang Ustaz baca, di buku Perjalanan Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW. Suhaib ini seorang Romawi yang awalnya datangnya ke Makkah dengan keadaan miskin, marah, tidak punya apa-apa, dan kemudian dia berdagang, akhirnya dia terus menjadi kaya, sukses. Ya, setelah memulai Islam, dia mengikuti perintah Rasulullah, yaitu untuk hijrah ke Yasrib. Ya, saat itu juga dihadang sama Suhaib, orang Abu Jahal geng. Ya, kau ini dulu kesini tidak bawa apa-apa, maka kau jika ingin meninggalkan di sini, maka kau harus tidak apa-apa, ada dialognya. Jika aku meninggalkan barang-barangku, apakah ada jaminan dari yang akan kau berikan? Ya, Abu Jahal geng, ya, juga menjawab, akan aku berikan keselamatan. Akhirnya apa? Tanpa disadari mereka semua hartanya ditinggal. Oke, semua hartaku silahkan kamu ambil, aku akan hijrah dengan sepenggal yang melekat di badanku saja. Ya, akhirnya dengan sehelai baju itulah Suhaib meninggalkan Mekah untuk mengikuti hijrah ke Yasrib. Ya. Sampai putrinya sahabat Rasulullah, yaitu siapa? Putrinya yang ini tentang kisah Umar bin Khattab sama Aisyah, ya, Aisyah bin Abi Robiah. Ya, Aisyah ini juga cobaannya berat. Ya, digoda sama kaum Quraisy untuk meninggalkan, ya terutama Abu Jahal. Ya. Baik ya, kita terus lanjutkan. Setelah acara hijrah itu membuat gelisah orang-orang Quraisy, bagaimana penduduk Mekah, terutama pembesar-pembesar Quraisy itu khawatir, wah, ini kalau hari ini hijrah semuanya, siapa yang akan ditinggal di sini? Ya. Dan yang mereka khawatiri kalau nanti Islam itu pindah ke sana, dan karena mereka mendapat keamanan, maka Islam itu akan berkembang, agama yang dibawa Nabi Muhammad itu akan berkembang baik pesat. Nah, itu yang mereka pikirkan kayak ini. Akhirnya pada tanggal 14 tahun kenabian,
14 tahun kenabian, ya, yaitu 12 Safar atau bertepatan bulan September 622 Masehi, ya. Itu mereka mengadakan parlemen, sidang intinya sidang untuk bagaimana mengatur strategi, ya, bagaimana ingin mengusir ataupun bagaimana caranya menghalang-halangi Nabi Muhammad untuk dalam hal menyebarkan agama Islam. Ada 7 pembesar kaum Quraisy yang mereka rapat di parlemen itu, ya. Makanya ada perkumpulan setan, ada perkumpulan kebaikan, ya. Dan di situ rencana terakhir yang diambil adalah dengan dibunuhnya Rasulullah. Walaupun ide pertama ada yang dipenjarakan, ada yang tapi rencana yang paling terakhir adalah dibunuhnya Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan usulan, ya, siapa lagi kalau nggak manusia paling terlaknat, Abu Jahal, ya. Makanya mentang-mentang antum nanti tidak memakai, ada saudara memakai nama Abu Jahal karena wah ini nama Islami ataupun nama jangan sampai salah, ya. Baik, ya. Setelah itu ada perintah atau ada keputusan yang bagaimana mereka akan membunuh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan begitu beratnya anak-anakku santri, ya. Rasulullah, orang yang jelas-jelas paling mulia, doanya termasyurkan, diintimidasi menyebarkan Islam. Coba kalau kita yang menyebarkan, ya sudah, kadang kita saja baru ada temen bilang, ngapain kamu ngurusin saya, ngapain kamu, itu sudah kita mutung. Kalau Islam berat, ya. Nah, di saat itu semuanya sudah pada hijrah, tinggal orang-orang tertentu yang masih tertahan, yaitu Umar, Ali, Utsman. Utsman sudah berangkat, ya, karena tadi Utsman sama Qusay sebagai Umar walaupun awalnya juga berangkat tapi kembali lagi, ya. Umar juga sudah berangkat, Utsman, tinggal Abu Bakar dan Ali yang masih menemani Rasulullah bertahan, dan beberapa yang belum, sambil mengatur strategi, ya. Nah, disitulah setelah pertemuan orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy ini akan merencanakan pembunuhan, dan itu juga terdengar sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mendatangi Abu Bakar, minta ya intinya ada minta perlindungan lah, ada teman yang bisa melindungi, karena saat itu adalah Abu Bakar masih dianggap sebagai tokohnya di situ, ya. Setelah Abu Hasim, keluarga Hasim itu tidak ada Abdul Thalib, ya. Jadi Rasulullah itu saking takutnya, maksudnya takut itu bukan takut mati, tapi takutnya kalau Rasulullah tiada, pasti akan tidak ada yang bisa meneruskan, karena memang Rasulullah sudah dipilih sebagai nabi dan strategi harus dibangun, ya. Jadi saat siang terik matahari panas-panasnya di padang pasir, itu panas kalau siang, Rasulullah lari ke rumah Abu Bakar untuk meminta perlindungan. Begitu juga persiapan kaum Quraisy, itu mereka sudah mempersiapkan mengirim setiap suku tadi ada 7 suku, jadi mengirim dua orang-orang yang dianggap kemampuannya cukup membunuh cukup, ya. Jadi itu terus orang-orang Quraisy sangat sudah bernafsu. Akhirnya pada malam harinya rumah Rasulullah dikepung sama orang-orang
Quraisy dengan bagaimana senjatanya, pedangnya ataupun karena mereka sudah siap rencana terakhir untuk membunuh. Ya. Begitu Rasulullah selesai sholat Isya, Rasulullah melihat di luar, mengintip dari celah-celah kok rumahnya banyak orang-orang Quraisy, maka Rasulullah menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya. Ya. Ali yang saat itu masih berusia, saat Rasulullah mau dibunuh, Ali usianya 22 tahun. Ya. Yes, mengikuti saja orang 22 tahun, masih kecil Ali waktu itu. Terus Rasulullah sudah itu cerita, jadi maksudnya kisah ini mengantarkan Ali juga, mengetes keberanian Ali juga bagaimana saat diperintahkan gurunya, teladannya itu langsung. Ya, antum semuanya kalau diperintahkan guru untuk kebaikan jangan membantah dulu, seperti kisahnya Nabi Khidir yang di surat Kahfi, ya. Nabi Khidir, ya. Itu coba antum baca, tidak boleh berkata dulu, dan itu suatu adab kepada guru juga. Makanya antum kalau mau nanti ilmunya bermanfaat, belajar itu jangan pernah atau membantah seorang guru. Kalau diperintahkan ya sudah jalan, ya. Itu yang wajib antum melaksanakan. Tidak boleh melawan, tidak boleh membentak ataupun apa. Jadi seketika itu karena Rasulullah sudah mengerti keberadaan orang Quraisy mengepung rumahnya, Ali disuruh tidur, ya, di tempat tidurnya selimut dengan selimut Rasulullah. Ya, Ali mau saja. Akhirnya terus habis itu Rasulullah lewat depan rumah biasa, sambil Rasulullah menaburkan debu di atas kaum Quraisy. Ya, yang jelas itu adalah perlindungan Allah, bukan sihirnya Rasulullah, ya. Bukan apa, tapi itu mukjizat Allah yang diberikan kepada setiap nabinya. Doanya terkabulkan, ya. Orang-orang yang paling mulia tidak mungkin akan dilindungi Allah. Nggak mungkin akan nggak dilindungi oleh Allah, ya. Karena dalam surat Yasin, dan itu diabadikan dalam surat Yasin ayat 9 sampai apa? Ya, bagus. Apa? Kita ulangi, ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadaw wa min khalfihim sadaw fa aqsaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Jadi doa itu ada manusianya berdiri di sini, ini dinding belakangnya, ya. Jadi doa itu, debu itu seketika ditaburkan, orang itu langsung terhalang walaupun dia tidak tidur, ya. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini tipu daya Allah. Mereka pikir manusia kuat bisa membunuh orang-orang. Jadi yakinlah kalau sudah sebagai wali Allah, wakil-wakil Allah, antum harus belajar yakin. Masalah mati ataupun apa itu di tangan Allah, asal kita mau, ya. Kita mau berdoa. Jangan sampai kita nyawa kita sudah terancam, kita malah aku bisa mandiri, aku bisa mengeluarkan tenagaku. Apalagi yang merasa dirinya sudah dihinggapi dengan setan, ya, sombongnya tidak keturunan. Ya, dari akhirnya Rasulullah ke rumah Abu Bakar tadi, terus meninggalkan rumahnya menuju perjalanannya. Jadi menuju perjalanan karena akhirnya melanjutkan perjalanan karena sudah sebenarnya strategi ini belum direncanakan untuk melakukan hijrah, tapi karena nyawanya sudah terancam makanya Rasulullah mengikuti saudara-saudaranya. Tapi strateginya tidak langsung seumpamanya
arah, kalau dari sini kan arahnya utara ya, utaranya Mekah. Rasulullah tidak langsung ke utara, tapi belok dulu ke arah barat, baru nanti ke timur, baru ke utara ya. Itu yang jadi arahnya, karena strateginya di situ Rasulullah dan Abu Bakar melakukan perjalanan itu. Di dalam surat Al-Anfal juga ini jawaban Allah, yaitu tulisan Al-Anfal ayat berapa? 30. Al-Anfal ayat 30 ya. Baik, perjalanan ini dilakukan oleh Abu Bakar dan Rasulullah menuju ke gua paling terdekat dengan dari saat itu rumah Rasulullah yang sudah terkepung ya, yaitu gua Thur ya. Jadi menuju ke gua Thur dulu, singgah di sana 3 hari 3 malam, berhenti 3 hari 3 malam ya. Masuk ke gua Thur. Kalau dari sini gua Thur itu balik kalau dari peta Mekah, gua Thur balik ke sini. Nah, Madinah itu di sini. Jadi muter dulu Rasulullah. Padahal perjalanan Mekah ke Madinah 5.000 mil ya. Ya. Lima ratus kilometer. Sini Madiun Jakarta. Ya, maaf. 500 km itu hampir sini Jakarta. Berjalan kaki. Nah. Ya. Jadi mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar, bersinggah di gua Thur, berhenti untuk mengatur strategi perjalanan lagi yang lebih berat. 3 hari 3 malam mempersiapkan bekalnya ya. Pertama kali yang masuk gua tentu tidak Rasulullah. Awalnya Rasulullah, tapi Abu Bakar karena tahu bagaimana mengorbankan dirinya, maka tadi saya sampaikan di awal, Ustaz sampaikan di awal, bahwanya kita mencintai Rasulullah itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Abu Bakar membersihkan, menutupi lubang-lubang gua itu ya. Itu lubang-lubang dari sengatan binatang yang tidak diinginkan ya. Sedikit ya. Setelah beliau dan Rasulullah dan Abu Bakar menginap di situ, mereka juga ditemani, beliau juga ditemani oleh putra Abu Bakar, yaitu Abdullah, untuk mengirimkan amunisi ya, untuk berbekal, karena 3 hari 3 malam juga butuh makan, butuh minum ya. Itu ya, karena bantuan tadi, maka Rasulullah bisa memenuhi kebutuhan fisiknya, yaitu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Begitu saja. Ada kisah sedikit yang bisa kita ambil bagaimana perjuangan Abu Bakar saat menutupi lubang-lubang biar Rasulullah itu bisa tidur, karena capek tidur di bangunan ada beberapa lubang yang tidak bisa ditutupi, maka ditutup dengan jari jempolnya ya, dan gigit binatang, yaitu binatang yang menyengatnya, kalajengking ya. Ya, Abu Bakar menangis karena tidak menahan sakit, sehingga nggak kuat ya, meneteskan air mata dan terbangunkan Rasulullah ya. Nah, ini ada kisah yang bisa diambil di situ, bagaimana seorang anak kecil yang waktu itu memang sudah benar-benar siap membantu perjuangan Islam,
yang mereka korbankan diri mereka. Ya. Jadi itu anak-anakku, mudah-mudahan kisah yang sedikit ini bisa mengantarkan kita bagaimana perjalanan berat Rasulullah itu baru sampai Gua Thur saja sudah kita membayangkan itu sudah sangat berat sekali. Kalau kita tidak mungkin. Ya, makanya anak-anakku, santriwan-santriwati kita yang umat terakhir ini tinggal jaga bagaimana kita sholat kita, tilawah kita, ya. Terus bersaudara dengan saudara kita, jangan membeda-bedakan apakah itu golongan A, B, C. Bersatulah, karena Islam pada awalnya bersatu atau satu yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik anak-anakku, semoga kisah hari ini atau pembelajaran hari ini bisa membawa hikmah buat kita semuanya dan kebarokan buat antum semuanya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dicobakan kepada kita segera diberikan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan dan keliruan dan kurang baiknya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.